Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, mari kita membahas tentang pertandingan antara Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Australia pada lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Ya, Indonesia besok tanggal 10 September 2024 jam 19.00 akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada jam 19.00. Nah, ini adalah pertandingan yang sangat penting ya. Walaupun ini masih pertandingan awal babak kualifikasi, tetapi ini akan menjadi modal yang sangat berharga apabila Indonesia mampu meraih 3 poin. Kemarin pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia sudah membuktikan kalau Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, tim yang hebat ya. Tidak lagi Indonesia 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu seperti pada Piala Asia 2024 kemarin ya, pas bulan Januari. Indonesia sekarang sudah diisi oleh beberapa pemain muda yang sangat potensial di Eropa ya, seperti Jay Isis, Calvin Verdong, bahkan gelandang berpengalaman seperti Tom Haye sudah bergabung. Itu tidak terjadi pada saat Piala Asia kemarin. Memang pada saat itu kita dikalahkan Australia ya dengan skor 0-4 di Qatar. Cuman permainan Indonesianya sudah bagus. Indonesia mampu mengimbangi permainan Australia pada babak pertama terutama ya. Tapi lagi-lagi Timnas Indonesia masih kecolongan. Pertahanannya saat itu masih belum rapi. Dalam menyerang bagus, tetapi finishingnya juga belum bagus. Nah, itu pasti sudah dipelajari oleh pelatih Sintayong dan nanti pasti akan ada perubahan. Dulu saat melawan Australia di Qatar kita memakai formasi 3-4-3. Kita dengan percaya diri ya menekan pertahanan Australia. Namun kita lupa pada saat itu Australia mempunyai deretan pemain bertahan yang sangat bagus. Gelandang-gelandangnya juga bagus ya, sudah berpengalaman, dan Indonesia masih pemain muda dan masih perlu belajar, sehingga Indonesia ada celah untuk dibobol ya sama Australia. Namun saya rasa nanti pertandingannya sangat berbeda. Timnas Indonesia walaupun tampil menyerang, lini pertahanan kita akan sangat solid. Apalagi nanti Justin Hubner sudah kembali ya bermain ya. Jadi nanti Calvin Verdong bisa ditarik lagi ke posisi sayap. Dan kita tahu permainan Calvin Verdong di sayap sangat-sangat bagus. Nah, oke, mari kita bahas tentang Australia ya. Memang Australia ini memiliki pemain-pemain yang lumayan bagus ya, mahal ya. Tapi mereka itu bermain di liga-liga Eropa kebanyakan menjadi cadangan kalau di divisi utamanya. Namun menjadi pemain utama di divisi 2-nya atau divisi championship gitu misalkan ya. Seperti misalkan pemain bertahannya ya, sekaligus kapten saat kemarin melawan Bahrain ya. Dia bermain di Parma. Namun di Parma dia bermain sebagai pemain cadangan, belum dimainkan menjadi pemain inti. Itu berbeda dengan Jay Isis. Ya, Alessandro Cirati ini memiliki nilai pasaran yang besar, 147,74 miliar. Tetapi di Parma dia belum mendapatkan menit bermain di musim kompetisi 2004-2025 ini. Berbeda dengan Jay Isis. Walaupun Jay Isis nilai pasarannya 43 miliar sekian ya, tetapi Jay Isis menjadi pemain inti di Venezia. Dan bahkan kemarin menyandang ban kapten ya di Venezia di pertandingan terakhir. Walaupun saat itu kalah
dari mantan pelatihnya ya, Torino ya, yang sekarang dilatih oleh mantan pelatih J.I. Jadi Venezia. Terus ada Harry Soter. Harry Soter ini bermain di Sheffield United. Sama, dia juga bukan di Premiership tapi main di divisi Championship. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Australia. Yang penting Coach Sintayong berhati-hati ya dalam menerapkan strategi. Jangan sampai membuat Australia menemukan celah di lini pertahanan kita. Kita harus tetap bisa menguasai lini tengah. Walaupun lini tengah Australia sangat kuat, tetapi kita juga memiliki pemain-pemain gelandang yang sangat kuat. Dan kelemahan Australia sama dengan kelemahan Indonesia di sisi penyerang. Karena penyerang-penyerang Australia itu tidak setajam penyerang Arab Saudi kemarin. Jadi kita sebenarnya masih bisa menghandle, walaupun nanti perebutannya adalah di lini tengah. Siapa yang menguasai lini tengah? Karena kita tahu Australia bermain dengan ball possession yang sangat kuat. Bahkan kemarin saat lawan Bahrain, Australia mampu menguasai 71% ball position berbanding 29% dari Bahrain. Namun karena lini penyerangan Australia yang kurang bagus, jadi Australia tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya atau menciptakan gol. Dan itu dapat dimanfaatkan oleh pemain Bahrain dengan memancing emosi dari pemain Australia ya, sehingga ada yang kena kartu merah dan Bahrain mampu mencetak gol lewat skema serangan balik. Tapi kita tidak berharap Indonesia untuk bermain bertahan saat melawan Australia. Tentu kita pengen Indonesia juga dapat menguasai permainan. Minimal kita dapat menguasai 45% atau 50%, syukur-syukur bisa menguasai lini tengah. Walaupun itu sangat berat ya kalau misalkan kita menguasai lini tengah, karena permainan Australia selama ini bagus banget di lini tengah dan belakang. Hanya saja mereka kurang tajam di depan, dan itu harusnya kita bisa manfaatkan. Karena tanpa bisa mencetak gol, nggak ada pemenang dalam sepak bola. Jadi kita harusnya bisa memanfaatkan itu. Kita bisa mengalahkan Australia minimal dengan skor 1-0 lah atau 2-1. Dan saya yakin Indonesia bisa. Oke, mari kita lihat formasi Australia ketika berhadapan dengan Bahrain kemarin ya. Australia memakai formasi 4-2-3-1 yang sebenarnya sangat menyerang ya, karena dia memakai 4 back, 2 gelandang bertahan dan 3 gelandang menyerang plus 1 striker. Dan terbukti Australia menguasai jalannya pertandingan, menguasai lini tengah, menciptakan banyak peluang, tetapi itu tidak ada yang berbuah gol. Karena apa? Lini depan Australia sepertinya emang kurang tajam. Berbeda dengan lini depan Arab Saudi yang sudah terkenal ya, tajam ya, lewat Firas Al-Buraikan gitu. Tetapi Australia ini berbeda. Australia kuat di belakang, kuat di tengah, dan kurang bagus di depan. Dan itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, pada saat melawan Bahrain dia memakai formasi 4-2-3-1. Tak bandingkan dengan saat melawan Indonesia. Australia memakai formasi 4-4-1-1 ya, atau sebenarnya 4-4-2 ya. Dan sama, mereka kuat sekali di tengah. Dan Indonesia harus dituntut bisa untuk membuka celah dari pertahanan Australia. Untungnya sekarang kita diisi oleh pemain-pemain muda yang berpengalaman. Sedangkan Australia banyak udah pemain-pemain yang sudah berumur. Mungkin nanti itu kita bisa manfaatkan. Kita tahu Jay Eages masih berumur 24, Calvin Verdong masih berumur 26, Tom Haye bahkan yang paling senior ya 29 tahun.
Martin Paes masih 26 tahun. Kita banyak sekali pemain-pemain muda berpengalaman, pemain muda potensial yang mengisi skuad kita, dan saya rasa Indonesia nanti mampu mengalahkan Australia. Dan ini adalah formasi Indonesia ketika berhadapan dengan Australia. Ya, kita backnya ada Elkan Bagot saat itu ya, Jody Amat dan Sandy Walsh. Kita bagus dalam posisi back, sebenarnya kita bagus, cuman kita kecolongan ya. Kita kecolongan karena kita terlalu percaya diri saat itu. Kita terlalu percaya diri menyerang ya, dan melupakan pertahanan. Pertahanan kita akhirnya bobol dalam momen-momen yang sepertinya tidak terlalu berbahaya. Dan itu dapat dimanfaatkan oleh Australia. Dan saya rasa nanti ini formasi ini akan berubah total ya. Kita tetap akan memakai 3 back sejajar ya. Mungkin nanti ada Justin Hapner, Jay Ises, dan Rizky Ridho. Kemudian akan diapit oleh Nathan dan Verdong. Nah, di tengah mungkin ada nanti Ragnar Uratmangun, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Di depan masih Rafael Struijk. Kalau enggak mungkin bisa dicoba ya Dimas Derajat. Tapi kemungkinan masih Rafael Struijk. Jadi formasinya ini nanti sebenarnya kemungkinan memakai 5-4-1 sama saat berhadapan dengan Arab Saudi. Cuman saat menyerang Indonesia bisa bertransformasi menjadi 3-4-3. Dan kita mempunyai kelebihan ya. Calvin Verdong, Nathan itu bisa menjadi gelandang dan bisa menjadi back sayap. Kita kelebihannya itu. Dan Sandy Walsh mungkin nanti bisa diganti sama Marcelino ya. Jadi nanti atau Witan di situ. Jadi daya gedor kita juga bagus. Tapi kalau mau mencari aman dulu ya untuk membaca permainan, mungkin Sandy Walsh adalah pilihan yang bagus juga dimasukin di awal karena kita masih meraba-raba permainan Australia. Tapi ini juga kelebihan dari Sintayong ya. Kadang-kadang Sintayong tidak bisa diterka. Dia diperkirakan akan bertahan, justru dia akan menyerang. Dia mengira akan menyerang, justru kita akan berusaha aman dengan menguasai lini tengah. Itulah Sintayong. Susah untuk ditebak strategi-strateginya. Dan dengan formasi seperti ini, saya rasa lini per lini Indonesia sama kuat dengan Australia. Kita mungkin akan sedikit kalah dalam penguasaan bola, tetapi itu tidak berpengaruh banyak dalam penciptaan peluang di lini pertahanan kita dan lini pertahanan Australia. Saya rasa untuk peluang akan berimbang. Dan siapa yang akan menjadi pemenang, itulah yang dapat memaksimalkan peluang mereka akan menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan di situ nanti Indonesia yang menjadi pemenang. Ya, untuk sementara saya prediksi skornya adalah 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia. Indonesia bisa.